Raden Kuning, Panglima Bayangan Kisah Pelarian Arya Mataram di Palembang. Raden Kuning masih duduk bersila di buritan kapal, suhu tubuhnya panas dingin. Benturan tenaga pukulan dari Aradatia Cupat membuatnya terluka dalam serius. Dua tenaga bersifat panas dan dingin di dalam tubuhnya tidak dapat dikendalikan. Raden Kuning sudah 3 kali muntah darah. Konsentrasinya untuk menyeimbangkan tenaga dalamnya telah gagal total. Pengaruh pukulan yang diterima tubuhnya membuat ia kehilangan keseimbangan. Pangeran Arya Mataram menghampiri tempat di mana Raden Kuning duduk bersila. Pewaris keraton Jipang itu kemudian memeriksa denyut nadi keponakannya tersebut. "Ai, tak kusangka sudah tinggi sekali tingkat kepandaianmu, Ger, dan saat ini tenaga dalammu yang membuat engkau terluka hebat. Aku lihat tenaga bekas pukulan orang asing itu telah mempengaruhi sifat tenaga semesta. Keseimbangan tenaga panas dan dingin dalam tubuhmu telah hilang. Saat ini tenaga dingin dari pukulan orang asing itulah yang berupaya menguasai dirimu. Satu-satunya cara agar nyawamu selamat adalah membiarkan tenaga yang bersifat panas dalam tubuhmu kau hilangkan. Hanya keputusan darimulah yang bisa menyelamatkan nyawamu." Pangeran Arya Mataram kemudian meninggalkan Raden Kuning yang masih duduk bersila. Ia kemudian memerintahkan Bujang Jawa agar memberitahukannya perkembangan kesembuhan Raden Kuning. Pangeran yang tengah diburu banyak orang itu langsung menghilang menuju ruang bawah kapal. Punggawa Tuan dan Kedung mengobati beberapa prajurit Jipang yang terluka akibat serangan Aradatia Cupat dan muridnya. Mereka juga mengurus mayat seorang anggota Sekte Agori yang ditinggalkan begitu saja di atas geladak kapal. Sungguh tak memiliki rasa setia kawan orang-orang aneh itu, bagaimana mungkin mereka bisa meninggalkan jasad temannya di sini. Punggawa Kedung bergumam sendiri, mayat orang itu lalu diberi pemberat dan dimakamkan dengan cara dilepas ke dalam laut. Punggawa Tuan memerintahkan seluruh prajurit Jipang yang terlibat pertempuran diobati ruang atas geladak kapal. Umumnya mereka menderita luka luar dan akan sembuh dalam beberapa hari. Namun tidak demikian dengan kondisi Raden Kuning. Untuk menyembuhkan lukanya, ia harus memilih, sesuai dengan saran Pangeran Arya Mataram yang juga ahli pengobatan. Raden Kuning harus memusnahkan tenaga inti Kawedar yang bersifat panas dari tubuhnya. Dengan begitu, maka penggunaan jurus ke-6 pukulan Jenar Ingkang Dangu akan kehilangan inti tenaga Kawedar. Belum lagi jika memusnahkan tenaga Kawedar yang memiliki 7 kali kekuatan tenaga biasa, maka jurus tenaga inti bumi tak jelas nasibnya. Dalam semedinya, Raden Kuning bimbang, apakah harus membuang tenaga semesta yang telah bersatu dengan tenaga kirana milik Aradatia Cupat ataukah mengikuti saran Pangeran Arya Mataram. Dalam kebimbangannya itu, Raden Kuning akhirnya memutuskan untuk membuang tenaga Kawedar, namun akhirnya terlintas di pikirannya untuk membagi tenaga inti Kawedar itu kepada 3 orang prajurit pilihan pengawal Pangeran Arya Mataram, Bujang Jawa, Punggawa Tuan dan Punggawa Kedung. Segera ia membuka matanya dan memanggil 3 orang prajurit setia dari keraton Jipang itu. "Bujang Jawa, Punggawa Kedung dan Tuan, kalian segeralah mendekat kepadaku. Aku akan menyalurkan tenaga inti bumi dan tenaga Kawedar. Masing-masing dari kalian akan mendapat sepertiga tenagaku. Inti tenaga Kawedar akan disalurkan melalui 7 titik saraf. Dan, hei prajurit, lekaslah kalian ke sini untuk menjaga kami yang akan melatih tenaga inti Kawedar. Buatlah penjagaan secara bergantian dan jangan ganggu latihan kami meskipun untuk makan dan minum." Suara Raden Kuning lemah tetapi dapat didengar dengan jelas oleh prajurit yang berjaga di buritan kapal. Selanjutnya Raden Kuning membacakan bait-bait Kidung Kawedar bait ke-9 dan ke-10. Ia juga memberi penjelasan bahwa setelah menerima tenaga inti Kawedar mereka harus melantunkan Kidung bait ke-10 dalam hatinya agar tenaga inti panas Kawedar yang akan disalurkannya menyatu dalam tubuh sehingga membangkitkan inti tenaga yang menimbulkan hawa panas. "Sapa weruh reka araning wang. Duk ingsung ana ing ngare. Ngiwah duk aneng gunung. Kisamurta lan kisamurti. Ngali aran ping 3, arta daya engsun. Araning duk jejaka. Ki hartati mengko ariningsun ngali." Sapa weru araning wang, selanjutnya untuk membagi hawa panas yang bangkit dalam tubuh. Dijelaskan bahwa mereka harus membacakan Kidung bait ke-11, hawa panas yang ditimbulkan tenaga inti Kawedar harus dijinakkan dan menyatu dengan tenaga dalam murni mereka. "Sasat weruh reka arta daya. Tunggal pancer ing uripe. Sapa weru ing panuju. Sasat sugi pagere wesi. Rineksa wong sajagat. Kang angidungiku. Lamun dipunapalena. Kidung iku den tutuk pada sawengi. Adoh panggawe ala." Lirik Kidung Lir Ilir kembali diperdengarkan kepada 3 orang punggawa berkepandaian tinggi itu. Ada teka-teki di sana. Raden Kuning yang sudah berhasil menguak rahasia Kidung itu langsung meminta 3 orang itu untuk melakukan hal yang diperintahkannya. "Tak ijo royo-royo, tak senggo panganten anyar, ca angon penekna blimbing kuwi.
Lunyu-lunyu penekna kanggo mbasuh dodotira. Dodotira kumintir beda ing pinggir dondomana juru matana kanggo seba mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, Sun Suraka Surak Hio, kidung ini memiliki susunan baris yang baku yaitu 3 baris 2 baris, 2 baris 3 baris. Hal itu menggambarkan 3 fase untuk menjinakkan tenaga kawedar yakni mati suri, hidup kembali, mati suri lagi dan yang ketiga kalian harus memusnahkan tenaga inti murni yang telah kalian latih selama belasan tahun. Itu adalah inti sari pelajaran menguasai tenaga kawedar. Nah kalian bersiaplah, jika aku tunda-tunda melepas tenaga kawedar, aku khawatir tubuhku akan membeku di buritan kapal ini. 3 prajurit Jepang itu duduk bersila membelakangi Raden Kuning. Mereka telah bersiap menerima hebatnya tenaga inti kawedar. Raden Kuning selanjutnya menotok tubuh Bujang Jawa, Punggawa Tuan dan Kedum di 7 saraf, di leher, kedua pundaknya, 2 titik di belikat dan 2 titik di pinggang kanan kiri. Jumlahnya 7 titik yang kini dialiri tenaga inti kawedar milik Raden Kuning. Selanjutnya dimulailah penyaluran tenaga kawedar dimulai dari Bujang Jawa, Punggawa Tuan dan Punggawa Kedum. Mereka yang telah mendapat petunjuk dengan jelas dari Raden Kuning nampak tenang dan mengikuti semua perintah dari Raden Kuning. Tenaga dalam milik mereka perlahan tapi pasti berubah panas ketika mendapat saluran sepertiga tenaga kawedar. Ketika hawa panas telah menyebar dan menyerang kepala, Raden Kuning menginstruksikan kepada mereka untuk melakukan tapa mati suri, caranya dengan menutup aliran darah vital dalam tubuh. Setelah mendapat petunjuk, mereka lalu menutup semua aliran darah agar hawa panas yang menyiksa tubuh bisa dikendalikan. Selanjutnya 3 prajurit pilih tanding itu berada dalam keadaan mati suri. Dalam fase mati ini waktu yang dibutuhkan untuk siuman adalah tak terhingga, bisa 7, 10 atau bahkan hingga 40 hari atau lebih. Raden Kuning tidak sadar bahwa apa yang baru dilakukannya ini akan membuatnya terjerumus ke dalam lakon bukan dirinya di masa mendatang. Memang sulit sekali luka yang diderita Raden Kuning ini sehingga untuk menyembuhkan luka dalamnya ia harus merelakan tenaga dalam yang mendasari jurus-jurus awal Sangkan Paraning Dumadi musnah. Setelah selesai memusnahkan tenaga inti kawedar dengan menyalurkannya ke tubuh lain, Raden Kuning ikut terkapar tak sadarkan diri menyusul Bujang Jawa, Punggawa Tuan dan Kedum yang tengah berjibaku untuk menguasai tenaga panas inti kawedar.